Mas. Saya Pak Rahman, Ketua RW lingkungan rumah ini. Tolong kooperatif. Atau kami akan dobrak pintunya. Widya dan Mahesa saling berpandangan lagi. Melihat ada kekhawatiran di wajah Widya, Mahesa langsung meraih tangan perempuan itu dan menggenggamnya. Lelaki itu cukup kaget saat merasakan tangan mantan istrinya itu sangat dingin. Takut. Widya menipiskan bibirnya. Lah mulai ragu dengan apa yang dia lakukan. Tindakannya dan Mahesa jelas salah. Di luar sana, apa sebenarnya yang akan terjadi? Kita hadapi sama-sama. Perempuan cantik tersebut hanya diam. Entah kenapa perasaannya semakin tidak enak. Anxiety dalam dirinya mulai timbul ke permukaan. Ia sudah lama tidak mengkonsumsi obat penenang sebab merasa tidak memerlukan lagi. Tapi sekarang, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Aku mau ke kamar mandi, Mas. Oke. Mas buka pintu. Kamu ke kamar mandi belakang gimana? Biar nggak kelihatan abis keluar dari kamar. Widya langsung mengangguk. Oke. Ibu tiga anak tersebut lantas berdiri. Mulai melangkah keluar dari kamar menuju kamar mandi yang ada di area dekat dapur. Sementara Mahesa, lelaki itu bergegas menuju pintu utama untuk membukanya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya dibuka juga. Saya kira ada apa di dalam. Pak Dharma yang merasa cemas langsung bernapas lega. Ia dan beberapa laki-laki yang berdiri di belakangnya termasuk Abi memindai sekitar rumah lelaki itu. Page 6. Silahkan masuk, Pak. Terima kasih, Mas Mahesa. Mahesa jelas tidak berbasa-basi. Mereka jelas sama-sama sudah tahu apa akar masalahnya. Jelas Abi telah mengadukan semuanya pada pemilik rumah sewanya ini. Lah bahkan tidak ingin menatap lelaki itu ketika mencoba untuk menatapnya. Ia abaikan begitu saja seolah ia tidak terlihat ada. Begini, Mas, ucap Pak Dharma selaku pemilik rumah. Tapi mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini akan sedikit sensitif. Mohon Mas Mahesa tidak tersinggung. Langsung saja, Pak. Silahkan. Mahesa seolah sudah siap. Ia bahkan tidak merasa gentar sedikit pun. Pikirannya sudah jauh merencanakan sesuatu. Ia bisa membawa Widya dan juga anak-anaknya jika terjadi masalah yang serius di sini. Ini, Mas. Saya dapat laporan dari beberapa warga, bahwasanya, baik Mas Mahesa maupun Mbak Widya ini sering saling mengunjungi satu sama lain. Cukup intens sehingga menimbulkan keresahan. Sebab kita sama-sama tahu, mohon maaf kalau kata-kata ini cukup tidak enak didengar. Mas Mahesa adalah seorang duda, dan Mbak Widya adalah seorang janda. Jadi, kami ingin menanyakan, sejauh apa sebenarnya hubungan Mbak Widya sama Mas Mahesa ini? Biar sama-sama enak, Mas. Sebab dari Mas Abi juga timbul keresahan karena hadirnya Mas Mahesa. Yang warga tahu, Mas Abi ini calon suaminya Mbak Widya. Tapi, kenapa bisa sangat dekat dengan Mas Mahesa? Apakah memang ada hubungan sebelumnya? Pak Dharma, walau sudah tahu sebelumnya bagaimana hubungan Widya dan Mahesa, tapi karena mereka tidak melaporkannya sebelum ini, merasa perlu untuk menanyakannya. Widya adalah mantan istri saya, Pak. Dan anak-anaknya adalah anak-anak kandung saya. Kami sering berinteraksi karena anak-anak. Dan juga kami. Kami hanya sebatas itu, Pak, ucap Widya yang tiba-tiba muncul. Ia langsung duduk di sebelah Abi sambil merangkul lengannya. Mas Mahesa sudah seperti kakak saya sendiri. Terjadi kesalahpahaman tadi antara Mas Abi dan Mas Mahesa hingga memunculkan sedikit perseteruan. Rahang Mahesa seketika mengeras ketika mendengar apapun yang telah diucapkan oleh Widya. Mata tajamnya langsung memindai wajah Widya yang terlihat sangat tenang. Tapi entah kenapa hal itu malah membuat benaknya dipenuhi tanya. Lah tahu perempuan itu sedang menyimpan sesuatu. Matanya tampak sembab. Ia menyimpan tekanan di sana.
Seperti habis mendapatkan tekanan dan ancaman. Abi lantas menggenggam tangan Widya. Ia seolah sudah tahu memang akan seperti ini pada akhirnya. Ah, ya sudah kalau begitu. Pantas saja Mas Mahesa babak belur seperti itu. Saya berharap tidak akan ada masalah lagi. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena hal ini rasanya sudah menjadi desas-desus mengkhawatirkan para warga, kita sebagai kepala rukun tetangga memberikan sedikit tekanan. Harus ada ikatan yang jelas antara Mas Abi dan Mbak Widya. Supaya warga pun tenang. Kami menuntut agar setidaknya Mas Abi dan Mbak Widya segera melangsungkan pernikahan agar bisa satu rumah. Agar keresahan juga mereda. Paling nggak ijab kabul aja dulu, Mas, Mbak. Supaya sah dulu. Khawatirnya fitnah semakin menyebar. Maklum, namanya juga di desa. Apalagi, sampai ada yang mengirimkan foto-foto seperti ini. Page 7. Pak Dharma menyodorkan beberapa lembaran foto. Di mana foto Widya dan Mahesa yang saling berpelukan di dalam rumah Mahesa saat pintu terbuka. Mencium keningnya dan beberapa foto lainnya. Di sana Widya langsung merasa tidak enak hati. Wajahnya berubah pias. Jelas saja ia merasa tidak enak pada pemilik rumah yang selama ini sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Baik, Pak. Tidak masalah. Saya akan segera menikahi Widya dalam 1 pekan ini. Izinkan saya mengabari keluarga kami terlebih dahulu. Mereka berhak hadir di sini. Mereka berhak menyaksikan putra dan putrinya menikah. Pak Dharma dan Pak Rahman saling berpandangan. Mereka sedang berdiskusi. Sebaiknya lebih cepat daripada itu, Mas, Mbak. Kali ini Pak Rahmah yang berbicara. Ini. Kasus seperti ini, kalau orang lain sudah dinikahkan paksa. Karena kami masih menaruh rasa hormat pada Mbak Widya dan Mas Mahesa sebagai penghuni rumah sewa Pak Dharma, dan juga laporan karena selama ini Mbak sama Mas bersikap baik dan bisa membaur dengan yang lain, menjadi pertimbangan lain bagi saya dan Pak Dharma. Jangan sampai mematik kemarahan warga lain, Mbak, Mas. Mereka bisa bertindak sarkas. Saya memberikan waktu, tapi tolong dimaksimalkan lebih cepat lagi. Untuk sementara ini biarkan kami yang meredam semuanya. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Mahesa sebab Widya tidak berada di pihaknya. Hatinya jelas berdenyut sakit. Entah apa mau perempuan itu. Rasanya ia frustasi. Baik, Pak, ucap Abi menimpali. Saya akan memaksimalkan waktu. Dalam waktu dekat ini. Kalau bisa dalam waktu kurang dari 3 hari ini. Begitu lebih baik, Mas Abi. Ya, sebaiknya begitu. Setelah diskusi panjang itu, baik Pak Dharma, Enbun, Abi dan juga yang lain segera meninggalkan rumah Mahesa. Para tetua rukun tetangga itu berpamitan dengan Mahesa, tapi tidak dengan Widya dan juga Abi. Abi langsung menarik Widya begitu saja untuk pulang setelah berpamitan dengan Pak Rahman dan juga Pak Dharma. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Widya tersentak dari tidurnya. Kepalanya sakit bukan main sebab baru 1 jam tertidur. Semalaman ia menangis. Matanya bengkak sebab tidak bisa menahan kesedihannya. Untung saja kembar masih berada di rumah Intan hingga tidak melihat bagaimana kacaunya ia tadi malam. Ingatannya langsung tertuju pada telepon dan pesan yang ia terima semalam. Tekanan itu langsung membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Meraba-raba nakas, ia mencoba mencari ponselnya, tapi tidak ada. Langsung beringsut dari tempat tidur dan melihat ke sekitar kasur. Tidak ada. Ia langsung teringat kalau benda pipi itu tertinggal di kaca wastafel kamar mandi Mahesa setelah menerima telepon itu. Mendadak dadanya bergemuruh. Lah khawatir kalau Mahesa akan membaca semua pesan yang ada di dalam sana. Segera, ia melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah. Kebetulan sekali Mahesa sudah membuka pintu rumahnya. Tanpa salam, ia bergegas masuk. Kakinya langsung masuk menuju dapur. Pikirannya langsung tertuju pada area kamar mandi.
Tapi belum sempat kakinya melangkah ke sana, ia lihat Mahesa sedang duduk di dapur sambil menggenggam ponselnya. Page 8. Untuk sesaat dua netra itu saling menatap penuh arti. Udara pagi yang seharusnya terasa melegakan malah terasa menyesakkan. Dihadapkan dalam situasi seperti ini membuat Widya semakin tidak tenang. Perasaan mual menyerangnya begitu saja. Ia ingin menghampiri Mahesa untuk mengambil telepon genggamnya, tapi kakinya malah berlari menuju kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Anxiety-nya kambuh. Mahesa, lelaki itu awalnya diam saja di tempatnya, namun pada akhirnya menyusul sang wanita. Page 9. Are you okay? Tanya Mahesa pada Widya. Ia berusaha tidak peduli tapi nyatanya tidak bisa. Perempuan ini tetap saja akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bagaimanapun Pak Dharma tadi malam meminta waktu untuk berbicara berdua saja dengannya, nyatanya tidak mengubah rasa dalam dadanya. Widya, perempuan itu terlalu berarti untuknya. Flashback on, tadi malam. Mas Mahesa, boleh Bapak bicara berdua saja dengan Mas Mahesa. Saat itu, beberapa orang yang menyambangi kediaman Mahesa sudah beranjak pulang. Hanya tersisa Pak Dharma yang akhirnya mencetuskan keinginan pribadinya. Silahkan, Pak. Mari di dalam saja. Pak Dharma yang tadinya sudah berada di luar rumah Mahesa kembali masuk. Ia kembali menduduki sofa yang tadi ia duduki. Setelahnya, ia tatap Mahesa yang kini duduk di single sofa yang bersikuan dengan sofa panjang yang ia duduki. Di sini, Bapak akan bicara sebagai orang tua. Bapak cuma ingin memberikan sedikit nasihat Bapak pada Mas Mahesa. Mungkin nanti bisa digunakan sebagai pandangan. Mahesa tampak lebih tenang. Kepalanya pun mengangguk mengiyalkan. Baik, Pak. Silahkan. Nak Mahesa tentu tahu, bukan, bahwasanya sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak benar pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Bapak lihat sholatnya Mas Mahesa kendor sekarang ini. Waktu awal datang ke sini, Mas sering ke masjid sama Bapak. Selalu tepat waktu. Entah itu pulang dari rumah sakit, saat subuh, kita bahkan sering ketemu. Tapi akhir-akhir ini Bapak libat. Pak Dharma lantas menepuk lengan Mahesa pelan. Bapak tahu mungkin Mas Mahesa sibuk, banyak kegiatan dan pekerjaan hingga mungkin sholat di rumah. Tapi jangan dilupakan yang wajib, Mas. Tetap harus jamaah di masjid selagi badan masih sehat. Sebab laki-laki wajib sholatnya berjamaah di sana. Cobalah mendekat lagi ke Allah. Minta petunjuknya. Bukankah doa yang selama ini Mas Mahesa langitkan sudah dikabulkan olehnya? Mahesa yang sedari tadi menunduk fokus mendengarkan langsung mengangkat wajahnya. Ia yakin Pak Dharma tahu sesuatu. Mas Mahesa sudah ketemu dengan anak-anaknya Mas. Bonusnya, ketemu sama Mbak Widya yang selama ini mungkin Mas Mahesa pikir sudah. Pak Dharma menggantung kalimatnya. Mahesa jelas tahu apa lanjutannya. Intinya, bukankah Allah Maha Baik? Mas Mahesa minta satu, tapi diberikan lebih. Ya, walau dalam kondisi berbeda. Setidaknya lega, Mas. Pria parubaya itu lantas kembali menghela napasnya. Memberikan jeda untuk Mahesa menerima semua pendapatnya. Coba lepaskan saja, Mas. Pasrahkan semuanya. Bapak yakin, tidak ada daya upaya apapun yang bisa melawan takdirnya Allah. Yang penting sudah berupaya. Saran Bapak, dekatilah dengan doa. Bukan secara fisik bahkan zina. Kembalilah dengan cara yang benar. Page 10. Yang perlu Mas tanamkan, jangan ingat pencipta saat susah dan sedih saja. Jangan. Tapi ingatlah ia selalu sebagai zat yang maha tinggi yang selalu Mas butuhkan setiap waktu. Baik bahagia, senang, sedih, apapun itu, selalu libatkan Allah, Mas. Ayo kembali. Jika memang Allah takdirnya untuk berjodoh, maka, apapun bisa terjadi.
Flashback off. I'm good, ucap Widya. Maaf, aku datang ke sini cuma mau ambil HP aku yang ketinggalan. Ada di meja. Tadi, baru aja mau Mas anter. Tapi kamu udah ke sini. Untuk sesaat Widya tertegun. Ia merasakan ada yang aneh dari sikap Mahesa. Pria ini begitu tenang, tidak seperti biasa jika merasa dicurangi maka akan bertindak lebih impulsif. Lelaki itu mengambil ponsel Widya yang sedari tadi ia pandangi wallpapernya. Hampir saja tadi ia membuka ponsel itu, tapi pemiliknya sudah lebih dulu datang. Ini. Mahesa menyerahkan ponsel itu pada Widya, dan Widya langsung mengambil alihnya dari tangan Mahesa. Makasih. Sama-sama. Aku pulang. Demi apapun, Widya merasakan hal yang tidak bisa pada diri Mahesa. Tapi ia tidak ingin bicara apapun lagi. Ia ingin segera menyingkir dari lelaki yang membuat dadanya sesak dan tidak karuan ini. Namun saat ia baru saja berbalik dan hendak melangkahkan kakinya pergi, suara Mahesa kembali menahannya. Maaf untuk kelakuan saya selama ini, Bun, ucapnya. Kalimat itu jelas meremukkan dada Widya. Maaf karena sudah berusaha merusak apa yang sudah kamu tata selama bertahun-tahun. Maaf karena saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Maaf. Sekali lagi maaf karena saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya terhadap kamu, semua ini salah saya. Saya tidak akan mengganggu kehidupan pribadi kamu lagi. Saya akan lebih berusaha mengendalikan diri saya lagi. Ada jeda sesaat pada kalimat Mahesa. Sebab lelaki itu juga sedang menahan lebih jauh agar hatinya tidak semakin runtuh. Selamat atas pernikahan kamu. Saya harap kamu akan bahagia. Dada Widya seketika gemetar. Ia yang sedari tadi membelakangi Mahesa seketika berbalik. Wajahnya sudah basah dengan mata yang memerah. Kenapa? Teriaknya. Kenapa kamu datang ke sini dan mengacaukan aku lagi, Mas? Air mata itu semakin bercucuran. Mahesa lantas mendekat, berdiri tepat di depannya. Lepaskan semuanya, Bun, agar semuanya selesai. Agar semua sesak di dada kamu hilang. Nggak akan pernah hilang, Mas. Seru Widya. Aku udah berusaha menjauh, tapi kamu terus menarikku. Kamu ingin membuktikan kalau aku masih cinta sama kamu, kan? Ya, aku cinta mati sama kamu. Aku hampir gila sayang sama kamu. Bukan hampir, tapi sudah gila sampai. Page 11. Aku lari sejauh ini. Mahesa lantas merengkuh Widya berusaha menenangkannya. Namun perempuan itu malah berontak dalam pelukannya. Tangan halusnya itu memukul-mukul dadanya untuk meluapkan segala yang menyesakkan. Kamu pikir kamu siapa bisa merusak hidupku sampai seberantakan ini? Kamu dulu mengatakan aku bukan istri yang kamu inginkan. Kamu nyakitin aku sebegitu dahsyatnya. Aku trauma. Aku sampai benci diriku sendiri karena nggak bisa lupa kamu. Aku benci diri aku yang seperti ini, Mas. Kamu bukan Abi yang bisa kasih aku ruang buat tenang. Sama kamu hari-hariku cemas. Aku kacau, Mas. Kenapa kamu muncul lagi? Kenapa kamu muncul lagi saat aku udah mulai tenang? Apa kamu nggak bisa pura-pura tetap mengira aku udah mati? Setidaknya biar aku berpikir kalau aku berhasil mengelabui kamu. Biarkan aku hidup tenang. Mahesa juga sama sesaknya seperti Widya. La juga merasakan kehancuran dirinya. Tapi semua yang dikatakan Pak Dharma terlalu merasuk dalam kalbunya. Benar yang dikatakan olehnya, bahwasanya, jika memang ia ditakdirkan kembali bersama wanita ini, ia ingin kembali dengan cara yang benar. Maaf. Kamu brengsek, Mas. Kamu brengsek. Tangis itu semakin menjadi pecah dalam dekapan Mahesa. Semua udah berakhir. Kamu udah ngerusak semuanya. Kamu yang buat hidup aku jadi berantakan. Semuanya gara-gara kamu, Mas. Harus gimana aku sekarang?
Harus gimana aku menjaga semuanya? Widya seketika mengingat apapun yang dikatakan oleh Mentari tadi malam. Juga, pesan terakhirnya yang dia kirimkan. Mahesa mengerat pelukan itu. Mengusap punggung mantan istrinya tersebut dengan lembut. Maaf. Biar aku tanggung nanti karmanya. Kamu harus hidup bahagia.